Qin Yichen akan mengambil tubuh patriark masa lalu. Untungnya, mayat patriark generasi sebelumnya tidak jauh, karena kekuatan mereka selama hidup mereka hampir sama, dan mereka hanya bisa melawan Nether Soul di sini untuk ras manusia. Sebuah mayat dimasukkan ke dalam peti mati giok oleh Qin Yichen dengan hati-hati. Tetapi setelah melihat sekeliling, dia tidak dapat menemukan mayat itu lagi. Tetapi ada kesedihan dalam ekspresi Qin Yichen. Karena dia ingat bahwa para leluhur yang memasuki tanah kejahatan pasti memiliki lebih dari itu. Dan hingga hari ini, mayat beberapa leluhur sudah tidak ada lagi. Tampaknya emosi Qin Yichen terlihat, dan Zhang Wuyuan melangkah maju dan menepuk pundaknya, menghibur. Yichen, duka. Mendiang telah pergi. Saya pikir, mereka akan sangat senang melihat patriark seperti Anda. Qin Yichen mengangguk berat. Yang harus dia lakukan hanyalah aspirasi leluhur kesempurnaan. Dan bagi mereka akan menyingkirkan tumor yang merugikan generasi ras manusia. Setelah mengumpulkan mayat, keduanya terus masuk jauh ke dalam tanah kejahatan. Qin Yichen terdiam di jalan, sepertinya karena kesedihan dan kemarahan. Setiap kali rintangan ditemui, mereka langsung dibunuh oleh petir. Dengan pendalaman 2 orang, akhirnya datang sebelum 10.000 peti mati. Susunan 10.000 peti mati yang besar masih berdiri seperti dulu, seperti mimpi buruk yang sulit dihapus oleh ras manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu jalur rantai merah gelap. Saya tidak tahu apakah itu karena kedatangan 2 orang. Dari waktu ke waktu, ada banyak turbulensi. Sumber dari semua Nether Soul berasal dari sini. Tapi Qin Yichen saat ini sedang memompa cahaya dingin dan parah. Ketika dia melihat 10.000 peti mati itu lagi, dia bukan lagi pemuda yang baru saja menggantikan kepala pemerintahan saat itu, tetapi pilihan surga yang bisa mendapatkan tingkat pertama keabadian emas. Melihat sarkofagus merah gelap di tengah barisan besar, garis kasar pada sarkofagus sedikit mengguncang tubuh Qin Yichen, dan matanya menatap dengan curiga. Keberadaan di sarkofagus ini, Zhang Wuyuan berkata dengan senyum pahit, apakah kamu juga merasakannya? Qin Yichen menundukkan kepalanya. Ekspresinya sungguh-sungguh, tak terbayangkan. Tanah Dao abadi yang hancur ini, dan keberadaan yang bisa membuatnya dekat dengan musuh. Faktanya, itu benar. Sebelumnya, Qin Yichen mengetahui kengerian di sarkofagus ini, tetapi saat itu hanya ada kata horor. Ketika dia datang ke sarkofagus lagi, dia memiliki perasaan yang berbeda. Dia mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Di hadapannya, ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Misalnya, dulu Qin Yichen hanya tahu bahwa Zhang Wuyuan kuat, tetapi tidak tahu di mana kuatnya. Tapi sekarang, saya sangat memahami kesombongan Dewa Emas. Ini bukan meremehkan musuh Qin Yichen, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa benua tersembunyi dari 10.000 kelompok etnis yang bahkan tidak dapat dipahami oleh Raja Abadi. Napas di sarkofagus ini sangat redup, seperti larangan yang tersisa. Tetapi karena inilah Qin Yichen takut untuk bergerak. Nafas yang begitu lemah membuat dia dan Zhang Wuyuan merasa ketakutan. Jadi apa keberadaan 10.000 susunan peti mati? Bahkan ngomong-ngomong, jika itu adalah warisan normal ras manusia, sama sekali tidak sebanding dengan ancaman 10.000 peti mati. Yichen, sekarang kamu harus tahu bahwa aku tidak berani menembak dengan mudah pada awalnya, kan? Formasi 10.000 peti mati ini, dan keluargamu serta benua ini tidak sesederhana kelihatannya. Qin Yichen sedikit mengangguk. Namun, tidak cukup baginya untuk kembali ke tempat yang sama. Belum lagi dia maupun seluruh ras manusia tidak terlalu lama dikuasai oleh bayangan tanah jahat ini. Dengan kekuatan untuk membunuh Golden Immortal, Qin Yichen benar-benar tidak mau tahan lagi. Yang mulia, menurut Anda, seberapa percaya diri Anda dan saya? Pedang Zhang Wuyuan sedikit mengernyit. Dia memahami tekad Qin Yichen, tetapi masih ragu. Yichen, kekuatanmu saat ini di atasku. Ini adalah fakta, tapi ini tentang klan Anda. Kita harus ada di mana-mana. Waspada, segera. Zhang Wuyuan menjelaskan analisisnya. Anda juga tahu bahwa benua ini, Dao abadi telah rusak, dan 10.000 susunan peti mati ini kemungkinan besar akan menekan jalan, yang sulit untuk dikompensasi, dan mencegah pembangkit tenaga listrik dibangun kembali oleh Supreme. Berarti Dao abadi suatu hari. Tidak ada pertempuran, tentu saja, represi adalah peran utamanya. Saya ingin dapat mengatur keberadaan susunan yang begitu besar, dan tentu saja saya dapat mengontrol masa depan benua ini. Segera, Zhang Wuyuan melirik Qin Yichen lagi. Suasana hati muram. Meskipun benua ini dapat keluar dari pembangkit tenaga listrik seperti milik Anda, itu adalah variabel. Tetapi apakah itu untuk membangun kembali jalan atau menyelesaikan formasi 10.000 peti mati ini? Itu sulit. Bekerja. Qin Yichen mengerutkan kening, membangun kembali jalan itu. Dia telah berkonsultasi selamanya, dan yang terakhir memberikan jawaban yang tidak optimis pada saat itu. Dengan bertambahnya kekuatan, Qin Yichen sendiri tahu seberapa jauh gagasan ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa bahkan Golden Immortal hanya mengontrol dan memahami hukum langit dan bumi tingkat yang lebih tinggi. Tetapi kontrol dan penciptaan sama sekali berbeda dengan langit dan bumi. Saya khawatir langit dan bumi hanya dapat diubah oleh keberadaan Dewa Agung,
seperti dewa spiritual. Maksud yang mulia, begitu kita menyentuh 10.000 susunan peti mati ini, apakah akan ada mutasi? Zhan Wuyuan mengangguk dan berkata, ya, dalam istilah awam, 10.000 susunan peti mati ini seperti bom yang digunakan sebelum waktunya untuk menekan benua ini. Meskipun ada hal-hal khusus seperti Anda karena berbagai kebetulan. Tetapi ini tidak berarti bahwa 10.000 susunan peti mati ini akan diserahkan kepada kami untuk dipecahkan. Qin Yichen segera mengerti bahwa, alih-alih mengubur bom, bukan dirinya sendiri. Tujuannya adalah untuk mengancam atau menyebabkan malapetaka. Bukan untuk menyerahkannya kepada orang-orang untuk diberantas. Pada saat ini, Zhan Wuyuan kembali berkata, dengan kekuatanmu, kamu dapat mencoba secara paksa. Tetapi risikonya besar. Karena kamu dan aku tidak dapat menjamin bahwa bahaya yang tersembunyi di sarkofagus ini benar-benar seperti yang kami rasakan. Qin Yichen melihat lampu pompa sarkofagus merah gelap untuk lebih waspada. Itu belum tersentuh. Nafas di sarkofagus membuatnya merasa seperti ada rambut yang berdiri tegak. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah tembakan? Sebagai hasil dari, setidaknya dengan kaki Anda harus memahami bahwa 10.000 susunan peti mati ini tidak dapat dipecahkan sendiri tanpa mutasi. Selain itu, Zhan Wuyuan bahkan lebih khawatir. Jika ada mutasi, Anda dan saya masih dapat melindungi diri kami sendiri. Tetapi selama sedikit akibatnya terlewatkan, itu akan menjadi bencana bagi suku Anda. Qin Yichen merasa segar. Dia bisa mengambil risiko. Tetapi dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa keluarganya. Untuk sesaat, cahaya murid Qin Yichen berkedip, dan 10.000 peti mati membuatnya merasakan ancaman besar tidak peduli apakah itu bahaya tersembunyi atau sarana. Selain itu, apa yang membuat Qin Yichen ketakutan adalah bahwa keberadaan 10.000 peti mati dapat diatur. Saat itu, variabel seperti dia telah dicegah. Karena Human Rache tinggal di tanah ini, bahkan leluhur terkuat Human Rache memilih untuk duduk di tempat paling berbahaya secara pribadi, yang menyebabkan tangan dan kakinya diikat.